Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta pada Jumat 27 Maret 2026 kembali menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Ada 4 agenda yang disampaikan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiat Nujada. Adapun agenda tersebut yakni penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025 dan penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu juga disampaikan penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Rapat paripurna yang digelar secara terbuka di gedung DPRD Kota Yogyakarta tersebut dihadiri langsung Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan wakilnya Wawan Harmawan, jajaran Forkopimda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Agenda rapat paripurna ini diawali dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025. Dalam LKPJ tersebut, disampaikan informasi terkait pelaksanaan tugas dan pencapaian program kerja pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk penggunaan anggaran dan hasil yang telah dicapai di tahun 2025. Berikut kami sampaikan penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah Kota Jakarta tahun 2025. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah ditargetkan 2 triliun 19 miliar 623 juta 324.671 rupiah. Dari target tersebut terrealisasi sebesar 2 triliun 81 miliar 263 juta 827.217 rupiah. Dengan kata lain, realisasi sebesar 103,05%, yang terdiri dari pendapatan asli daerah ditargetkan 952 miliar 189 juta 671.211 rupiah dan terrealisasi sebesar 1 triliun 21 miliar 939 juta 753.077 rupiah dengan persentase sebesar 107,33%. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan membacakan penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah menyediakan sistem perlindungan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja merasa aman, nyaman, dan tenang saat bekerja karena risikonya telah terlindungi. Selain itu, dalam rapat paripurna ini juga disampaikan penjelasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Tujuan dari rancangan peraturan daerah tersebut diantaranya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, serta memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, menciptakan sistem kelingkungan yang melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, serta menjamin anak mendapat hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang optimal. Kota Layak Anak merupakan awal dari sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian
anak dan perlindungan anak. Selain 3 agenda tersebut, dalam rapat paripurna ini juga disampaikan penetapan keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang pembentukan panitia khusus Pansus Pembahas LKPJ Wali Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025. Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan kota layak anak, dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan oleh pimpinan rapat paripurna. Ditemui usai rapat paripurna, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan, di tahun 2025, target kinerja pemerintah Kota Yogyakarta bisa tercapai, terutama terkait pendapatan asli daerah atau PAD. Capaian kinerja di tahun 2025 saya kira yang penting kami sampaikan. Alhamdulillah target-target kinerja tercapai, yang kita syukuri salah satunya adalah pendapatan. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pendapatan PAD yang ditargetkan 930 sekian miliar tapi realisasinya 1 triliun lebih. Ini kan suatu hal yang menurut saya patut kita syukuri lah, karena di luar ekspektasi kami. Terima kasih sekali kepada segenap jajaran yang sudah mendukung, juga masyarakat, sehingga PAD kita bisa pertama kali PAD mencapai 1 triliun di Kota Jakarta di tahun 2025 ini. Ya, tadi juga disampaikan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada prinsipnya kan kita ingin membuat peraturan baru dan penetapan baru itu karena kita memasukkan unsur-unsur jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat. Ya, ada RW, ada RT, ada PKK, ada posyandu gitu. Nah, itu yang menjadi satu perhitungan tersendiri. Nah, makanya ini kita sampaikan, ya nanti akan kita diskusikan di dalam rapat-rapat kerja bersama Dewan, karena ini menyangkut masalah budget. Seberapa kemampuan kita bisa mengcover. Saya kira ini suatu hal yang penting karena melindungi masyarakat, pekerja juga, mereka juga pengabdi layanan publik. Ya. Jadi LKPJ sudah disampaikan ya nota pengantarnya. Tadi kita banyak mendengar laporan dari Pak Wali Kota, mewakili pemerintah Kota Yogyakarta tentang pendapatan dan belanja. Yang mengembirakan mungkin baru tahun ini ya tembus 1 triliun untuk pendapatan daerah itu. Sebelumnya kan susah untuk mendapatkan sampai. Tapi dengan sudah dibentuknya pansus LKPJ, maka pencermatannya nanti ada di situ ya. Dokumen yang tebal yang berisi rincian detailnya itu akan dibahas teman-teman oleh teman-teman pansus nih, sehingga nanti bisa kita lihat kalau kemudian tadi ada beberapa hal yang belum tercapai itu kenapa, penyebabnya, dan di tahun berikutnya bagaimana itu bisa didorong untuk bisa lebih baik, termasuk misalnya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Itu yang pertama nih. Yang kedua tentang 2 rancangan peraturan daerah ya, yang satu dari pemerintah kota yang jaminan sosial ketenagakerjaan ya. Memang secara umum ini memang sudah menjadi wacana sejak periode yang lalu 2019-2024 bahwa semua orang-orang yang bekerja secara sosial di masyarakat, ketua RT, RW, PKK dan seterusnya itu mestinya mendapatkan jaminan sosial ya, termasuk jaminan ketenagakerjaan, sehingga ketika mereka mengabdi dengan honor yang mungkin tidak seberapa ya, betul-betul pure pengabdian ke masyarakat, mereka mendapatkan imbal balik dari itu semua. Yang kedua tentang kota layana ya, ini inisiasi dari DPRD ya. Memang kita butuh perlindungan hukum, terutama bagi anak-anak yang ada di Kota Yogyakarta ya. Karena kita ketahui tren anak-anak sekarang ini kan sebagainya terpapar oleh gadget ya. Itu kan luar biasa, ternyata efeknya luar biasa. Kalau kita urai melalui psikologi, ahli saraf dan lain sebagainya, itu akan memunculkan fenomena yang luar biasa. Ini bagian dari perlindungan yang harus kita lakukan pada anak-anak kita hari ini ya.